Nanti balik di sini. 35, 37. Bu El. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Tadi dulu berteriak apa? Mereka tuh berapa orang? Banyak. Mereka satu kelompok berteriak dalam neraka. Berarti mereka udah ada belum? Udah. Menurut siapa? Al-Quran. Nah, mereka berteriak di dalam neraka. Katanya apa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Nah, Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan tahan dahulu. dulu. Mereka berteriak dalam neraka. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang telah apa itu maksudnya yang berlainan? Kalau Yang balik lagi balik gitu ya ke kayak dunia. nyesel. Beri kesempatan. Nah, kesempatan untuk mengerjakan Kebaikan. Dia udah ngerti kebajikan belum? Belum. Udah. Tapi tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Sesuai. Gitu ya. Jadi Allah bilang, nih firmannya ini, Ibu versi sendiri. Kata kita udah baik. Kata kita udah bah. Padahal menurut Allah belum. Makanya dia minta keluar dari neraka. Katanya mengerjakan kebajikan. Nah, ya kan? Nah, kebaikan dia udah ngerjain kebajikan, tapi berlainan tadi kebajikannya terus. Dan dikatakan kepada mereka, bukanlah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang berpikir. Nah, sampai situ dulu ya. Dikatakan kepada mereka, kami telah memanjakan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Bahwa kebajikan menurut Allah, balik ke 277. Bahwa kebajikan menurut Allah itu apa aja kebajikannya? Nah, itu tadi. Jangan sampai di luar itu. Ibu merasa sholatnya sudah betul, padahal menurut Allah belum. Nah, balik tadi 277. Ini terusin ya Bu ya. Nah, terusin tadi. Orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Lalu kitab tadi beriman, pertama beriman kepada Allah. Udah melihat Allah belum? Belum. Malaikat? Belum. Nabi-nabi? Belum. Bagaimana Ibu yakin bahwa itu Allah, malaikat dan hari akhir itu gaib semua? Yang nyata kitabnya aja udah nggak yakin, apalagi yang gaib. Kita baca Qurannya gitu. Ya boleh. Jadi Quran itu ada teksnya. Teks Quran yaitu dalam bahasa Arab. Kita masih terbentur dengan bacaannya. Itu dalam bacaannya. Kita menganggap dengan bacaan tajwid yang sudah baik, itu berarti sudah beriman. Baru tah baca itu, Bu, baru teks aja. Kalau kelapa, Ibu masih di kulitnya. Ya. Tajwid itu masih di kulitnya, tapi diperlukan tajwid untuk bahasa Arab. Tapi setelah tajwidnya pas, maka masuk ke dalam Jadi ada sabut kelapa. Kalau ilustrasinya ada sabut kelapa, ada kelapa, ada dagingnya, ada airnya, ada santannya. Terserah Ibu pilih yang mana, yang diperlukan mana, ya kan? Gitu ya. Jadi Quran itu demikian, ada hurufnya, ada bahasa Arabnya, ada makna di balik huruf, ada makna di balik teksnya. Nah kita baru pada taraf bahasa, gitu ya. Misalkan contoh ini, misalkan gini. Reinkarnasi. Pernah dengar reinkarnasi? Itu mah bukan di Quran, nggak ada. Ibu tidak akan menemukan bahasa reinkarnasi dalam Quran, karena reinkarnasi itu adalah bahasa Latin atau bahasa Ibrani. Mau ketemu. Tapi kalau di bahasa Qurannya apa? Kebangkitan. Pisang, cau, banana. Iya kan? Pisang, Yang harus kita ambil apanya? Cauna. Agar bisa itu maksudnya ya. Jadi mau hurufnya silakan, Ibu mau membacanya sekian, 1 juz, one day one juz, is okay, nggak apa-apa ya. Karena nanti pada menghadap Allah yang ditanya itu apa yang kamu kerjakan dari hasil firman-Nya, ya. Jadi nanti Allah akan bertanya hasilnya apa dari firman-Nya itu, gitu ya. Tidak ada, baru pada hafalan. Nah, sekarang Bu ada 2 dokter. Yang satu jago, dokternya obatnya bla bla bla. Kalau penyakitnya mah obatnya ini hafal di luar kepala. Tapi nggak pernah praktek. Yang satu dokternya tuh hafal di luar kepala. Tapi praktek wae. Cuma dilihat kamus, oh obat ini. Ibu pilih yang mana? Praktek. Nah,
semacam itulah orang yang menguasai pada taraf bahasa, ya. Karena Allah nggak butuh bahasa. Nah, Allah butuh prakteknya, gitu. Kalau Allah butuh Action, banyak action. Nah, actionnya ya. Jadi apa ya, nono tok, Tok no action. bukan only ya. Oke ya. Oke, balik lagi terus tadi terusin. Terusin nggak ini? Ya terusin. Dan nabi-nabi yang memberikan harta Nah, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. harta yang dicintai berarti rukun Islam zakat ya. Ya, Terus pada kerabat, Ah. anak yatim, Meminta. orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, terus dan melaksanakan sholat, sholat, dan menunaikan zakat, zakat. orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, Tuh. dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang Nah, coba bayangin. bertakwa di surga. Yang benar, kenapa di sini nggak ada haji ya? Nggak ada umroh di situ. Menurut Allah, yang beriman benar tuh orang yang itu. Kenapa nggak masuk di sana? Apa Allah lupa ya? Ya. Jadi umroh dan haji itu adalah napak tilas, ya. Perjalanan zaman dulu sebenarnya begitu ya. Boleh ke haji, boleh. Itu perjalanan menapak tilasi zamannya Nabi Ibrahim. Nah, di sini coba bayangin. Kalau ditulis boleh tuh poin-poinnya, Bu. So, 1, kebajikan menurut ayat Allah. Ya, kebajikan menurut ayat Allah. 1, beriman kepada Allah dalam kurung Quran atau ayat-ayatnya ya, gitu ya. Beriman kepada Allah yaitu Quran ayat-ayatnya. Terus beriman kepada hari akhir. Ya, hari akhir. Nah, silakan malaikat-malaikat, silakan terus dulu kitab-kitab bisa keluar dengan ulangan ini ya. Kitab-kitab nabi-nabi memberikan harta. Kalau harta yang dicinta itu apa ya? Makanya nanti ada suami boleh nggak dikasih orang? Nggak boleh. Boleh. Kan harta dicintai. Anak boleh nggak? Boleh kan anak sudah cinta. Pakai akal lagi. Ya. Harta yang dicintai itu artinya yang layak pakai, layak. Saya kami nggak layak pakai. Oh, dikasih kalau udah bosan. Tapi kadang mau bosan. Mau bosan ya, gitu ya. Gitu ya. Harta yang dicintai. Orang miskin. Anak yatim. Oh, kita mah sering membanggakan anak yatim aja, padahal banyak nih poinnya. Anak yatim, padahal dia orang miskin, yatim. Nanti saya terakhir yatim itu ada berapa? Yatim itu ada 2 nanti tuh. Oh, peminta-peminta anu ngamen mah berewe 1000-nya gitu padahal badannya sehat keneh. Karena ulah kitunya. Kasih aja lah sesuai dengan minimal buat beli aqua ya gitu ya. Ari orang di jalan suka ada orang Vespa itu nih Bu di pom-pom. Dia minta nggak? Minta. Ya kasih aja di sini Iya. kan. Kekurangan dengan buat makan. Ya Satu berewe. pom. Kasih aja. Sambil itu bukan. Wah, Yang Ibu Sabi itu orang yang sedang belajar ya. Yang bawa Ibnu Sabi itu Lutut, orang yang sedang belajar, misalkan nih dia sedang sekolah menuntut ilmu, sumber penghasilannya meninggal, maka itu Ibnu Sabi dalam perjalanan. Itu lebih baik ya, Bu ya. Lebih baik seperti Nah itu, jadi Bu kalau tiap tahun Bu, kalau kita punya waktu, bukan punya waktu ya, cari kan kalau bos itu hanya untuk pelajaran, sepatunya dia harus beli, seragamnya harus beli, seragam anak kita kasihin ke yang kalau masih bagus lagi seragamnya. Ayo sepatu anak orang apa murah mah. Hari yang itu mah kan ada, kasih aja sepatu yang murah itu kan ada yang baru tuh. Sepatu jam saya hitam itu ya gitu. Jadi lihat cek isi lemari sama isi lemari anak kita. Mana yang bisa kita keluarkan gitu. Baju yang kita cintai cenanya di sini. Yang cinta itu bukan berarti lagi dipakai diminta dikasih, maksudnya yang layak pakai. Ya, maksudnya jangan ngasihnya yang sebelah tangannya udah nggak ada atau jadi juga locknya atau udah bikin gelap ya jangan. Sarung-sarung bantal Bu. Kalau dulu saya suka masih ada ini apa namanya, bukan lelang ya, apa namanya tuh kumpulan tuh masih ada. Sekarang orangnya udah meninggal ya. Jadi kita kumpulin nih baju-baju, piring-piring yang kepake. Nah kita lelang gitu ya. Dengan harga murah gitu. Garasi sale. Ya, garasi sale gitu ya. Dulu masih suka. Belum pernah lagi sih, kepengen sih nggak mudah-mudahan ya. Ayo kita bikin garasi sale kapan? Ya nanti ya Bun kita ini dulu, kita atur dulu waktunya. Nanti
Terus nanti kita jual sembako subsidi. Sembakonya misalkan harga 10.000 beras, kita jual 5.000. Ya, subsidi kan? Subsidi nanti ya. Makan kita full. Kemarin kita full ngasihnya sembakonya, nanti kita subsidi. Ya. Terus apa lagi tadi? Lanjut. Lanjut ke Bu. Dah? Yang menepati janji udah ya? Orang-orang sabar dan kemelaratan? Udah. Yang sering kita ngeluh kemelaratannya baru 2 hari, 3 hari, penderitaan baru 5 hari, mau tahun-tahun senang, penderitaan rasanya meruntuh dunia ya. Aung-aungan nih padahal kayak seminggu lah. Ya. Senangnya kan banyak nih. Jadi dihitung senangnya banyak atau senangnya sedikit. Kalau senangnya baru sedikit ya wajar atuh. Ya. Kalau sakitnya baru 3 hari itu kudu aung-aungan ya. Itulah kira-kira. Nah, itu menurut kebajikan menurut Allah. Nah, kita tidak mengerjakan ini, maka tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. 392. Ya.